Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang kelak dibangkitkan bersama para pecinta Rasulullah, para pecinta sahabat, para pecinta keturunan Rasulullah, para pecinta ulama, para ulama juga. Amin Allahumma amin. Ini saya mau bacakan sebuah doktrin mencintai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat tajam, dahsyat dan wow. Tetapi ini bukan dari Habib Ba'alawi. Ini saya ambil dari kitab Lataiful Minan wal Akhlaq karya Abul Mawahib Abdul Wahab Asy'arani, ulama sufi. Beliau menuliskan kitab ya seperti yang tertulis ini, yang nampak dalam layar ini, Lataiful Minan wal Akhlaq fi wujubit tahaddusi bin ni'mati alal itlaq, tentang pengalaman spiritual beliau atau tentang rahasia-rahasia yang menjelaskan wajibnya menceritakan nikmat. Artinya tahaddus bin nikmah. Nah, Al-Ma'ruf, di mana kitab ini lebih dikenal dengan Al-Minan Al-Kubra. Al-Minan itu artinya adalah anugerah-anugerah atau nikmat-nikmat Al-Kubro yang agung. Jadi kitab ini menceritakan tentang nikmat-nikmat spiritual yang diterima oleh Abdul Wahab Asy'arani ini, yang diceritakan dalam kitab ini. Sekarang saya bacakan di bagian Al-Babus Saminu, bab yang ke-8. Ayhada Al-Babus Samin, ini adalah bab yang ke-8, begitu ya. Fi jumlatin ukhra minal ahlaki, dalam kumpulan-kumpulan yang lain atau tambahannya yang berisi tentang akhlak-akhlak. Fa'aqulu wabillahi taufiq wa huwa hasbi wa thiqati. Maka aku berkata, apa yang dikatakan? Wabillahi taufiq wa huwa hasbi wa thiqati. Dan taufik itu hanyalah dari Allah. Nah, begitu ya. Karena khobarnya muqaddam, ini lil ikhtisar ya, atau lil hasri. Taufik itu hanyalah dari Allah, atau saya hanya berharap taufik dari Allah, bebas mengartikannya. Wahwa, dan Allah itu hasbi, adalah yang mencukupiku ya. Wathiqoti, dan juga sandaranku. Jadi thiqotun itu bisa juga menjadi bermakna i'timad. Makanya ulama yang thiqo itu maksudnya ulama yang bisa dijadikan rujukan atau sandaran ya. Biasanya ulama yang begitu itu harus dua kriteria ya. Al-adalah wadobtuh ya. Dia itu cerdas, punya kompetensi, intelektual kompetensi ya, iki, dan juga al-adalah. Al-adalah itu berarti dia itu orang baik ya. Artinya emosional questionnnya bagus. Jadi emosional kompetensi atau emosional question dan intellectual question ya. Kemudian masuk kepada bahasannya. Wa mimma, dan adalah sebagian dari sesuatu. Jadi itu khobar muqaddamnya ya. An amah, yang telah memberikan nikmat atau menganugerahkan. Allahu, siapa itu Allah ya. Begitu kalau ngartikan pesantrennya ya. Tabaraka wa ta'ala, maha suci, maha agung Allah dan maha tinggi. Bihi, dengan sesuatu tersebut, alayya, kepada saya atau kepadaku. Artinya, dan salah satu dari nikmat yang Allah karuniakan kepadaku, apa itu? Adamu bughdi, adalah tidak adanya kebencianku atau tidak membencinya aku li ahadin, kepada siapapun. Jadi kalau ada nakiroh jatuh setelah redaksi nafi, itu maka artinya mutlak, siapapun. Namanya siapapun berarti melikup yang mana saja, begitu ya. Nasabah, yang bernasab, siapapun tersebut ya, failnya siapapun tersebut, ilas syarifih, kepada nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, atau kepada para asyraf ya. Atau karena ada siapapun tersebut minal ansori, adalah dari keturunan ulama-ulama atau para sahabat ansor. Ini tidak mungkin bicara tentang sahabat ansornya, juga tidak mungkin bicara tentang ahlu bait yang ada di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa begitu? Saya buktikan setelahnya. Jadi ini fokus bicara kepada dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga dzurriyyah
para sahabat ya, Muhajirin dan Ansor. Di sini disebutnya Ansor ya. Kemudian apa yang membuktikan bahwa yang dimaksud oleh Imam Asy'aroni ini adalah keturunannya. Artinya bukan orang-orang yang hidup di masa Rasulullah, bukan sahabatnya dan juga bukan ahlu bait yang ada di masa Rasulullah SAW. Perhatikan setelahnya, ini cara memahami kitabnya. Walau seandainya annahu, sesungguhnya ahadun, jadi masih tetap kembali kepada ahadun tadi itu ya. Ahadun dari Sarif atau dari Ansor itu. Adhani, menyakiti ahadun tersebut kepada saya. Jadi kalau ini dimaknai para sahabat Ansor atau para ahlu bait Nabi, ya kan tidak mungkin. Bagaimana bisa sahabat menyakiti Asy'aroni yang hidupnya sudah ribuan tahun atau setidaknya ratusan tahun sebelumnya ya. Apalagi zuriyah Nabi, mana mungkin juga. Selain mereka orang yang mulia yang tidak mungkin menyakiti orang. Yang kedua, udah nyata-nyata mereka hidup sudah ratusan tahun sebelumnya. Berarti tidak mungkin ini berbicara tentang mereka, tapi tentang keturunannya. Itu satu bukti ya. Ini cara memahaminya. Jadi ini bicara tentang keturunannya ya. Bukan bicara tentang ahlu bait atau sahabat yang ada di masa Rasulullah SAW ya. Kemudian asyaddal adha ya, dengan penyakit yang sangat dahsyat. Atau seandainya mereka menyakiti saya, dahsyat sekali. Begitu kalau kita bahasa Indonesia kan ya. Dengan penyiksaan lah bahasanya, menyiksa dengan penyiksaan yang paling dahsyat. Apa itu? Ihtamal tuhu, maka mesti aku akan menanggungnya. Kalau ihtamala itu maksudnya itu menanggung, itu kita nerima ya. Jadi kita nerima tanpa protes, itu namanya ihtimal, itu namanya menanggung ya. Jadi kalau menanggung itu semua risiko dia terima, itu namanya menanggung ya. Wadzalika, dan hal itu ya, hal itu maksudnya adalah apabila ada Syarif atau dzurriyyahnya Ansor itu menyakiti, maka tetap akan saya tanggung, saya akan terima gitu. Alasannya apa? Wadzalika, dan hal itu, perhatikan ya, li'anna bughdi, karena kebencian saya, atau kalau kita gampangkan bahasanya, karena seandainya saya benci begitu ya, li auladin nabi, kepada anak cucu Rasulullah. Nah, ini ya, jadi jelas ini bicara auladun nabi ya. Jadi keturunan Rasulullah SAW. Atau li auladil ansori, kepada anak cucu sahabat Ansor ya. Akni li hadzi nafsi, maksudnya saya itu ini untuk diri saya gitu ya. Jadi mungkin maksudnya bukan mendoktrin kalian, tapi untuk dirinya gitu ya. Karena cinta itu tidak perlu didoktrin Pak. Itu pengalaman spiritual masing-masing ya, pencapaian masing-masing ya. Apa kata beliau? Khobarnya adalah mu'adatun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah permusuhan atau sikap memusuhi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Asy'aroni ini, saya disakiti dengan sakit seperti apapun oleh mereka, oleh siapapun dari mereka, saya akan menanggungnya. Tidak akan saya balas. Nanti ada di bawah masalah tidak membalas itu ya. Kenapa begitu? Karena kalau sampai saya benci, nah berarti kalau membenci itu sudah tidak menanggung namanya. Artinya dia sudah membalas. Ihtimal itu menanggung, berarti dia tidak membalas, kan begitu memaknainya. Karena kalau sampai saya membalas itu dengan kebencian, berarti saya membenci auladun nabi atau auladu al-ansor. Maka bagi saya ya itu ya, lihat di nafsi, itu adalah mu'adatun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah berarti saya memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wajarhun, dan itu adalah sebuah cacat ya. Sebuah luka atau sebuah cidra atau mencidrai lah bahasanya ya. Li imani, kepada keimanan saya. Nah, itu ya. Jadi doktrinnya luar biasa Asy'aroni ini ya. Kalau kamu benci kepada auladun nabi, bukan benci kepada nabinya Pak, benci kepada auladun nabi, benci kepada orang yang bernasab kepada Rasulullah, benci kepada orang yang bernasab kepada sahabat Ansor, bukan hanya Rasulullah ya, tapi sahabat Ansor juga. Maka bagi Asy'aroni itu adalah sama dengan memusuhi Rasulullah SAW, dan itu sama dengan sebuah cidra atau sebuah kecelakaan ya, yang terjadi dalam keimanan. Nah, itu cara memaknainya. Jarhun li imani ya. Jarhun itu cacat ya. Makanya dalam
rijalul hadis itu ada jarh wa ta'dil, ada perawi yang cacat ya, atau cacatnya di mana, al jarh ada kompetensi atau kelebihannya di mana, atau at-ta'dil bahasanya ya. Kemudian perhatikan ini lebih tajam lagi. Wa man ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa imanuhu la yakhfi hukmuhu, maka imannya orang itu atau status keimanan orang itu la yakhfi hukmuhu, tidak samar lagi hukumnya. Ini bahasa yang lembut tapi tajam. Orang kalau sudah memusuhi Rasulullah, ya imannya sudah jelas seperti apa, begitulah ya. Saya tidak mau bilang ya, artinya buruk lah ya. Ini bahasanya ulama ya. La yakhfi hukmuhu, sudah nggak bisa ditutup-tutupi lagi, udah nyata imannya seperti apa kalau dia memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Asy'aroni ini memberi batasannya, lihadzi nafsi, ya itu bisa diartikan menyakiti saya, atau kalau saya memaknainya itu ini untuk saya ya, untuk saya pribadi, untuk beliau gitu ya. Tapi ini kan ulama Pak, ya apa salahnya kalau kita mengikuti ulama. Kemudian wafil Qur'anil Azim, dan ada di dalam Al-Quran ya. Ini sering dipakai ayat ini. Bahkan siapa itu Ki Haji Profesor Dr. Said Agil Siraj juga pernah menyampaikan ayat ini, menyatakan bahwa wajib kita menghormati para habib ya, termasuk Habib Rizik lah gitu. Semuanya yang manapun, nggak pandang bulu. Nanti saya bahas masalah itu ya. Setidaknya ini rujukannya. Apa firman Allah yang dimaksud ya? Kul la as'alukum alaihi ajron illal mawaddata fil qurba. Kalau dalam bahasa sederhananya, katakan wahai Muhammad, aku tidak minta apa-apa dari kalian ya. Jadi ajron itu upah apapun ya, karena jatuh sekali lagi, jatuh setelah nakiro ya, jatuh setelah nafi. Saya tidak minta upah apapun ya, kecuali al mawaddah fil qurba, kamu cintai keturunan saya ya. Kenapa ini diartikan keturunan ya? Bagaimana dengan keluarga Nabi yang masih hidup? Ya otomatis toh. Al-Qurba itu adalah keluarga Nabi. Ya. Karena ayat ini relevan terus, maka Al-Qurba juga dimaknai sebagai keturunan. Ya kalau kamu tidak terima dengan ini ya silakan, tetapi jangan dianggap ini doktrin Ba'alawi ya. Karena kalau kamu perhatikan ulama-ulama kita juga begitu ceramahnya ya, menjadikan ayat ini sebagai perintah untuk mencintai Ahlul Bait ya, dzurriyyah Nabi ya. Itu dalam surat Asy-Syura ya, ayat berapa itu? 63 kalau tidak salah ya. Kemudian wal mawaddatu, adapun yang disebut dengan mawaddah dalam ayat itu ya. Hiya, mawaddah itu sabatu al-hubbi, adalah ketetapannya atau nancepnya atau tertanamnya rasa cinta, wadawamuhu, dan berkesinambungannya rasa cinta tersebut. Jadi mawaddah yang dimaksud di situ adalah sabatul hubbi, terangnya rasa cinta, dan juga dawamuhu, berkesinambungannya. Itu mawaddah yang ada di ayat tersebut. Ini setidaknya menurut Abul Mawahib Abdul Wahab Asy'aroni. Kemudian wafil hadisi, dan adalah termaktub atau terucap di dalam hadis ya, Allahu fi ahli baiti. Itu sabda Rasulullah. Kemudian waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Hasan wal Husain, dan Rasul juga pernah bersabda sallallahu alaihi wasallam tentang Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma, man ahabbahuma faqad ahabbani. Barang siapa yang mencintai keduanya itu, maka sungguh dia telah mencintaiku. Artinya Nabi menjadikan indikator mencintai dirinya adalah mencintai kedua orang itu. Nah, Asy'aroni membawakan hujah ini dalam rangka mencintai dzurriyyahnya. Ya, nanti ada kaidahnya di bawah. Kok bisa? Ini kan Hasan Husain, kok bisa ke bawah keturunannya? Ah, begitu kan pertanyaannya biasanya ya. Kan ada yang ngomong itu ayat-ayat itu hanya untuk mereka yang masih hidup. Ya silahkanlah Pak ya. Tapi saya bacakan ucapan ulama di sini ya. Apa kaitannya ini dengan dzurriyyah ya? Nah, Nabi menyabdakan barang siapa yang mencintai Hasan dan Husain, maka dia berarti mencintaiku. Mukhalafahnya ya, kebalikannya,
Waman abghadahuma, dan barang siapa yang membenci kepada keduanya, faqad abghadani, maka berarti dia itu atau orang tersebut telah membenciku. Jadi ini apa ya? Keterkaitan gitu. Kalau kamu cinta kepada dua orang ini, Hasan Hussein, berarti kamu mencintaiku. Kamu tercatat sebagai orang yang mencintaiku. Artinya apa? Kalau kamu mencintaiku, mesti kamu mencintai dua orang ini. Dan kalau kamu benci kepada dua orang ini, maka status kamu itu adalah membenciku. Walaupun kita ngeles mungkin, oh enggak, saya kalau sama Nabi suka, tapi sama Hasan Hussein enggak. Ya silahkan, tetapi Nabi yang menyabdakan. Benci kepada dua orang ini, benci kepadaku. Itu kan namanya ketetapan hukum dari Rasulullah SAW. Kamu mau protes ya silahkan Pak ya. Tidak perlu semua orang itu harus sepakat dengan kebenaran. Masing-masing saja lah ya. Toh nanti setiap orang akan menerima akibatnya masing-masing. Jadi tidak perlu terlalu dipaksakan ya. Kemudian wafil Bukhari ya, dan di dalam kitabnya Al-Bukhari wa ghairihi, dan juga selain Al-Bukhari ya, marfu'an. Ada sebuah hadis ya, atau waradal hadisu marfu'an begitu ya, disingkat-singkat. Ada sebuah hadis yang marfu'. Marfu' itu berasal dari sahabat tapi disandarkan kepada Rasulullah ya. Berarti statusnya itu berasal dari Rasulullah SAW ya. Apa itu? Hubbul ansori minal imani. Mencintai al-ansor itu adalah sebagian dari iman. Ini sekali lagi kenapa kok Asy'aroni selalu mengkaitkan dengan mencintai Nabi, mencintai Hasan, mencintai Husain, mencintai Ansor, kok dikaitkan dengan mencintai keturunannya? Kan lain. Hasan Hussein kan lain. Mereka mungkin tidak ada masalah. Mereka yang orang-orang baik. Tapi kalau keturunan sekarang kan banyak yang bermasalah. Kan begitu ya. Tadi kan sudah dijelaskan, tidak mungkin Asy'aroni ini bicara Hasan dan Hussein ya. Sayyidina Hasan dan Hussein tidak mungkin, karena tidak mungkin mereka menyakiti Asy'aroni. Orang hidupnya aja berbeda, gimana cara menyakitinya? Kan tidak mungkin. Mana ada orang menyakiti orang yang belum ada. Maka di sini mulai dibuka kaidahnya. Tapi kita bacakan dulu. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain ya, ayatul imani hubbul ansor. Salah satu dari tanda keimanan ialah mencintai sahabat Ansor. Perhatikan, ini kata kuncinya, wama, dan sesuatu apapun ya, sabatah, yang tertetapkan, artinya menjadi ketetapan, artinya tetap atau berlaku ya, hukmuhu, hukumnya sesuatu tersebut, lil asli, untuk asal atau untuk asas ya, sabatah hukmuhu, maka otomatis tertetapkan juga hukumnya tersebut lil far'i, untuk cabang. Ini Pak kaidahnya. Mencintai Rasul atau mencintai Hasan Hussein itu namanya al hukmu sabatah fil asli. Hukum mencintai Hasan Hussein sama dengan mencintai Nabi. Artinya kalau kamu mencintai Hasan Hussein berarti mencintai Nabi. Begitu maksudnya ya. Kalau membenci Hasan Hussein berarti membenci Nabi. Berarti ada satu ketetapan kepada al-aslu, yaitu Hasan dan Hussein. Begitu juga kepada al-ansor, sahabat Ansor. Maka hukum itu juga berlaku kepada furu'nya. Dalam nasab, aslun itu adalah leluhur, far'un itu keturunan. Jadi bapak itu aslun, anak itu namanya far'un. Ma sabata fil asli sabata fil far'i. Itulah kaidahnya Imam Asy'aroni ini. Kenapa membawa-bawa kaidah mencintai Hasan Hussein, membenci Hasan Hussein, mencintai sahabat Ansor, kok dibawa kepada mencintai keturunannya yang sekarang atau keturunan yang hidup dengan Asy'aroni? Ya karena itu tadi Pak kaidahnya, ma sabata hukmuhu lil asli sabata hukmuhu lil far'i. Ya kalau kamu nggak percaya silahkan Pak, mungkin kamu lebih percaya kepada yang lain, bebas lah ya. Saya cuma baca kitabnya ulama. Setidaknya biar kamu nggak geli lah kalau ada orang kok mencintai banget sama dzurriyyah Nabi gitu ya. Atau kalau kamu sebut muhibin itu ya wallahu a'lam. Sebetulnya kamu memang benci kepada dzurriyyah Nabi atau benci kepada Ba'alawi, wallahu a'lam. Tidak penting bagi saya itu ya. Semua orang masing-masing nak ya, masing-masing hukumnya. Hanya Allah yang tahu gitu ya, apa yang ada di hati kalian sebenarnya ya. Jadi bebas-bebas saja ya. Silahkan pilih ya. Kamu mau yang mana? Saya bacakan kitab ulama ini ya. Kemudian wa in, bahkan diberi penjelasan wa in
walaupun tafawatil maqamu. Tafawat itu tabaat. Tafawat, tabaat. Tabaada ya. Tafawata itu sama dengan tabaada. Berarti bukan tafawati ya. Tafawata al maqamu. Walaupun berjauhan ya, atau ada gap ya. Jadi ini bukan tafawat tasniyah muannas, bukan. Tafawata itu huruf asalnya ya. Dari kata fawata, fautun, fatah itu ya. Walaupun ya, secara makom ya, tentu saja furu ini jauh derajatnya daripada asalnya. Jadi tidak mungkin ada dzurriyyah Nabi yang sama derajatnya dengan Sayyidina Hasan Hussein. Artinya dzurriyyah Nabi yang sekarang atau setelah Hasan Hussein itu. Kenapa Hasan Hussein itu? Sayyidina Hasan Hussein itu sahabat, Pak. Secara status saja sudah lain ya. Bukan masalah lebih dekat nasabnya, bukan. Statusnya mereka sahabat ya. Hidup masih bersama Rasulullah, beriman bersama Rasulullah SAW. Jadi jauh ya. Derajatnya itu jauh, tidak akan setara. Tetapi tidak lalu itu membuat hukumnya berbeda. Tetap kaidahnya ma sabata hukmuhu lil asli sabata hukmuhu lil far'i. Sama saja kalau secara hukum. Artinya apa? Konsekuensi mencintai mereka, konsekuensi membenci mereka. Ini setidaknya menurut Asy'aroni. Kalau asalnya atau al-aslunya Hasan dan Husain, al-furu'nya yang bawah, dikaitkan dengan sabda Nabi, man ahabbahuma faqad ahabbani ya. Wa man abghadahuma faqad abghadani ya. Lama kola mungkin saya salah baca ya. Maka berarti sama dengan dzurriyyah Nabi yang sekarang. Barang siapa yang mencintai dzurriyyah Nabi yang sekarang, maka dia mencintai Nabi. Barang siapa yang membenci dzurriyyah Nabi yang sekarang, dia membenci dia membenci Nabi. Kenapa? Karena dzurriyyah yang sekarang adalah far'un. Sementara Sayyidina Hasan dan Husain adalah aslun. Nah, sabata fil asli, sabata fil far'i. Itu ya. Itu kalau kita baca kitab ya. Wah, kamu tidak percaya silahkan, tidak paksa ya. Kemudian illa ma akhrajahu an-nassu. Nah, ini agak rumit memahaminya ya. Kecuali apa-apa yang telah dikeluarkan oleh nas. Artinya mungkin ya, saya kurang paham masalah ini ya. Mungkin maksudnya ini kecuali far'on itu sudah ditetapkan keluar oleh nas. Artinya misalnya waliyadubillah ya. Ada mereka yang ya wallahu alam ya, tidak perlu terlalu tajam bicara ini ya. Tetapi setidaknya ini kalau misalnya secara nas sudah soreh mereka terputus, bukan nasabnya terputus, bukan ya. Ini bicara orang yang sudah nasaba ila syarif ya. Tidak menjelaskan nasabnya terputus lalu mereka bukan syarif atau bukan, tetapi misalnya ada fitnatus sara, itu kan sama. Dhahara min tahti qadamai rajulin min ahli baiti. Jadi memang ada semacam indikator, ada orang-orang yang berasal dari ini, tetapi gimana bicaranya ya? Mereka itu ya dari golongan yang tidak semestinya lah begitu ya. Sehingga ini masuknya masih diberi pengecualian ya. Jadi ahadun siapapun itu ada batasannya, illa ma kharrajahu an-nassu ya. Saya juga bingung memahami ini ya. Ya skip ya, nanti saya jelaskan kapan-kapan masalah ini. Kemudian falhamdulillahi ala dzalik, maka saya bersyukur atau segala puji bagi Allah ala dzalik, atas nikmat ini. Itu penutupnya ya. Jadi setelah menceritakan nikmat itu lalu menutup dengan kalimat syukur. Kemudian ya, ini ciri khasnya kitab Asy'aroni, mesti menyebut gurunya ya. Sayyidina Ali ya, Al-Khawas ya, mesti selalu begitu. Wasami tuh, dan saya mendengar, berarti diucapkan langsung ya, dari yang didengar itu. Sayyidi, kepada tuanku ya. Aliyan Al-Khawas, yaitu Ali Al-Khawas. Ini gurunya beliau ini ya, selalu disebut-sebut di sini. Guru spiritualnya ya. Rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Ta'ala maha tinggi Allah. Yaqulu, berkata Sayyidi Ali Al-Khawas itu, minal adabi, adalah termasuk dari akhlak atau etika, an naj'alah. Nah itu khobarnya ya. Jadi an ini an masdariyah. Jadi ditakwil seolah-olah jadi khobar. Ja'lu gitu ya. Ja'luh lah, menjadikannya ya. Ja'luna berarti karena ini an naj'alah. Yaitu kami menjadikan kullama, setiap sesuatu ya. Zolamana atau zolamana,
yang menzolimi kepada kami, syarifun, seorang syarif siapapun, ya, bihi dengan sesuatu tersebut. Nah, berarti ini objeknya adalah materi dari kezolimannya. Misalnya memukul kita, berarti pukulannya, atau menendang kita, berarti tendangannya. Ini yang dimaksudkan ya. Atau menimpakan kita keburukan, berarti keburukan yang ditimpakan itu. Maka apapun bentuk keburukan itu, salah satu dari etika kita, apabila keburukan itu ditimpakan oleh syarif, yaitu nasaba ila syarif, yaitu oleh keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akhlak kita apa? Ya, kita jadikan itu apa? An-naj'ala itu sebagai apa? Ya, min babi jarjil maqadiri al-ilahiyati, yaitu kita jadikan itu kepada bab atau kelompok pelaksanaan takdir-takdir Allah. Atau kalau bahasa kita itu, ya ini sudah semacam tanfid saja, semacam penunaian dari kehendak Allah. Ini Pak, namanya ulama itu mencari iktizar, bagaimana tidak membenci kepada dzurriyyah Nabi walaupun mereka zolim misalnya kepada kita. Maka setiap bentuk kezoliman, bentuk musibah yang ditimpakan oleh orang-orang syarif ini kepada kita, etikanya adalah etika ya. Ya kalau kamu tidak mau ikut ya bebas Pak, saya tidak maksa. Etikanya adalah, atau cara kita menyikapinya secara beretika adalah menjadikan itu atau menganggap itu sebagai pelaksanaan dari takdir-takdir atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala alal ibadi, kepada para hambanya. Jadi ini adalah cara kita menerima ya, atau cara kita tidak menyalahkan mereka, cara kita berupaya untuk tidak membenci ya, karena fitrahnya kalau kita disakiti orang kita akan benci. Maka caranya adalah kita anggap apa yang dia buat itu sebagai takdir Allah yang memang harus terjadi kepada kita. Itu Pak ya, luar biasa ulama itu ya. Bagaimana membangun argumentasi, bagaimana membangun narasi yang mungkin oleh orang-orang sekarang dianggap doktrin pembodohan. Ini bukan Ba'alawi Pak ya. Sekali lagi ini bukan Ba'alawi, ini bukan doktrinnya Ba'alawi. Saya kira Ba'alawi juga belum pernah baca ini ya. Ceramah-ceramah Habib juga jarang baca yang begini ya. Kemudian fa'a'la, maka sebaik-baiknya atau paling tingginya ma, sesuatu, nu'amilu, yang kita perbuat ya, bihi, dengan ma tersebut, atau maka sikap terbaik kita yang harus kita buat al-haqqoh kepada Allah ya. Fa'a'la ma nu'amilu bihi al-haqqoh ya, maka sikap terbaik yang kita responkan ya, dengan sikap itu kepada Allah, apa itu ya, kecil tulisannya ya, ala dzalika, atas hal itu ya, respon terbaik kita atau sikap terbaik kita ya, kepada Allah atas hal itu apa ya, ar-ridho adalah rela atau ridho. Ridho itu Pak, menerima, legowo, tidak benci, tidak protes. Ini kan logis sekali ya. Jadi kalau kita pandang itu sebagai takdir Allah, ini mungkin bukan hanya kepada syarif ya, kepada siapapun. Biar kita bisa memaafkan, biar kita bisa menghilangkan rasa benci, apapun yang ditimpakan orang kepada kita ya kan memang takdir Allah saja Pak. Tidak mungkin itu bisa terjadi kalau Allah tidak mentakdirkan. Ada orang menyakiti kita, ada orang menghina kita, ada orang nabrak kita atau apa. Ya apalagi tidak sengaja ya. Kalau ini kan dolim ya, mungkin sengaja ya. Tapi bagaimana cara kita menghindari kebencian, ini spesifik bicara syarif ya. Maka kita pandang saja itu sebagai ketetapan Allah. Maka sikap terbaik menghadapi ketetapan Allah adalah ar-ridho, menerima, ikhlas, rela. Namanya ridho itu sudah kita menerima dengan hati yang benar-benar ikhlas ya. Kalau menerima dengan terpaksa kan bukan ridho namanya ya. Kemudian masih diberikan solusi. Fa'illam nakdir, maka apabila tidak mampu, siapa yang tidak mampu? Kami ya, failnya nahnu ya. Fa'illam nakdir, maka apabila kami tidak mampu ala ridho, untuk bisa ridho ya, maka ada solusinya, fasobru, maka sabar. Jadi ridho itu di atasnya sabar Pak. Sabar itu
bisa menerima, setidaknya dia tidak melakukan protes, tidak melakukan hal-hal yang dilarang, menerima, tetapi hati masih agak berat, itu sabar. Kalau ridho itu di atasnya. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena fa di situ litartib ya. Jadi fa sobru itu setelah ridho. Berarti walaupun mungkin berbeda ya, tidak mesti fa litakib. Takib itu selanjutnya ya, atau tertib ya. Ya bebas lah berdebat masalah itu ya. Tetapi yang jelas kalau ridho tidak mampu maka sabar. Oh berarti kan jelas ridho di atasnya. Artinya kalau kamu tidak mampu ridho, maka ya di bawahnya lagi, yaitu ambil langkah sabar. Fa illam nasbir, maka apabila kita juga tidak mampu untuk bersabar, apabila kami ini tidak bisa bersabar ya, sa'alnallaha, maka marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita mohon itu ya, tabaraka wa taala, ayyamuddana bisobri, agar Allah menguatkan kita untuk bisa sabar. Nah, begitu ya. Ala dzalika, atas hal itu. Jadi diajari benar-benar Pak, dididik sama oleh ulama kita itu. Pertama, pandang itu sebagai ketetapan Allah, maka sikap terbaik adalah ridho. Kalau tidak kuat untuk ridho ya sabar. Kalau tidak kuat juga untuk sabar, maka berdoa ya. Jadi nggak ada pilihan lagi. Nggak lalu boleh membenci, enggak. Kalau nggak kuat ini karena sudah batas paling bawah ya, mohonlah. Semoga Allah menguatkan kita untuk bisa sabar. Ala dzalika asyarif, kepada si syarif itu. Jadi ini satu paket Pak ya. Ya, tadi saya kepotong bacanya. Masih kembali kepada perilaku buruk dari seorang syarif yang menimpa kita, kedoliman. Maka kita pandang itu sebagai takdir Allah dan kita sikapi dengan terbaik, yaitu ridho kepada takdir Allah. Kalau tidak mampu kita bersabar. Kalau tidak mampu juga kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah menguatkan kita untuk bisa sabar menghadapi syarif tersebut. Kemudian fa'innahu, maka karena sesungguhnya ma ba'da sabri illa sukhtu, tidak ada di balik kesabaran atau setelah kesabaran itu illa sukhtu, kecuali kebencian atau amarah. Kenapa? Karena kalau tidak bisa sabar itu kita tidak lalu boleh lagi di bawahnya. Ini logikanya ya. Karena setelah sabar itu mesti sudah benci, ridho udah gagal, sabar gagal, udah ngamuk. Nah itu ya. Untuk menghindari jangan sampai ngamuk, maka ditadrib dari awal. Ridho, nggak bisa ridho, sabar. Nggak bisa sabar, doa semoga bisa sabar. Jangan sampai terlewat menjadi suhtun. Kenapa mentok di sabar? Karena mabak dan sobri illa suhtu. Tidak ada setelah sabar itu kecuali ngamuk. Jadi sabar itu batasan paling bawah. Ala dzalika al maqadir, atau ala tilkal maqadir, kepada takdir-takdir atau ketetapan itu. Ini berarti nanti masuknya kepada kita suhtun ala qadaillah, suhtun ala takdir atau alal maqadir. Kita tidak terima atau benci kepada ketetapan Allah. Wah itu keluar ya, repot itu, diancam ya. Kalau kamu tidak rela, malam yardo biqadai, nanti kamu tidak rela dengan ketetapanku, keluar dari bumi ini dan cari Tuhan selain aku yang. Jadi begitu ulama ya Pak. Ini bukan doktrin Pak, tapi membangun satu konstruksi yang utuh secara rasional dia jelaskan, kaitan antara teks dia jelaskan gitu ya. Kemudian solusinya juga dijelaskan bagaimana ya. Nah, begitu ya. Tahapannya juga dijelaskan bagaimana. Wadzalika ya la yajuzu, dan hal itu ya, halus ini karena ini tasawuf ya. La yajuzu, tidak boleh. Artinya apa? Sukhtun alal maqadir itu tidak boleh. Kita benci kepada ketetapan-ketetapan itu tidak boleh. Intah, selesai. Jadi ini bukan doktrin dari Ba'alawi. Kalau kamu tidak percaya Ba'alawi sebagai dzurriyyah Nabi, itu urusan kamu ya. Saya bicara tentang dzurriyyah Nabi, bukan bicara tentang Ba'alawi. Lalu kamu mau potong, oh berarti dzurriyyah Nabi itu tidak termasuk Ba'alawi. Bebas, terserah kamu ya. Terserah kaliannya, terserah ya. Bagi saya Ba'alawi adalah dzurriyyah Nabi. Berarti Ba'alawi termasuk kepada yang ini. Apalagi saya tidak dizolimi. Kalaupun dizolimi saya masih berusaha untuk bisa seperti ini. Minimal sabar ya. Karena akan saya anggap itu sebagai jaryul al-maqadir al-ilahiyah lil ibad. Itu adalah
pelaksanaan dari takdir-takdir Allah. Ya mungkin kita bisa pakai ini untuk menghadapi hal-hal yang lain sehingga kita tidak benci personalnya, kita bisa cari pandangan-pandangan atau pola pikir bagaimana bisa menerima itu ya. Ini bukan berarti mengajak kita menjadi tolol Pak ya. Mengajak kita menjadi orang yang ditindas, bukan Pak, bukan begitu. Apapun yang kita perbaiki, tetap kita perbaiki. Apa yang bisa kita hindari keburukan, tetap kita hindari. Ini kalau sudah terjadi didolimi begitu misalnya. Tapi kalau dalam sini kan jelas di atas itu ihtamal tuhu atau tahammal tuhu ya. Itu ya sikap beliau yang kita tidak mampu menerima ya masing-masing lah ya. Tetapi kamu jangan geli kalau ada orang yang mencintai dzurriyyah Nabi itu sangat dahsyat kecintaannya, disebut muhibbin ya. Bahkan doanya Ibnu Hajar Al-Haytami itu dalam kitabnya itu, hasyarona, semoga Allah membangkitkan kita ma'a muhibbihi, bersama orang-orang yang mencintai Rasulullah, wa muhibbi alihi wa dzurriyyatihi wa muhibbi ashabihi, dan juga pencinta alu Rasulillah, dzurriyyah Rasulillah, dan juga pecinta ashab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya. Jadi ini konten yang panjang, semoga ada manfaatnya. Ya mungkin saya ada salah-salah baca, mohon maaf lahir batin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain.